Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog interaktif Sulut Bicara. Dan untuk pagi hari ini, tim RRI Manado melakukan secara langsung atau dialog luar studio langsung dari kelenteng Kong Siau Miao, Manado. Oke, untuk pagi hari ini kita membahas terkait Imlek, Hari Raya Agama Konghucu dan perspektif kebudayaan. Dan pendengar, sungguh hal yang luar biasa, tim RRI Manado, saya bisa live atau berdialog di kelenteng Kong Si Miao, Manado. Suasana sini memang kalau saya bisa gambarkan sangat terasa begitu hikmat, manakala kami membelakangi dengan latar belakang etnis Tionghoa, yaitu altar. Oke, membahas lebih lanjut terkait perayaan Imlek di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, sudah hadir di kelenteng Kong Si Miao, Manado, yaitu sebelah kanan saya Dr. Ivan Kaunang, beliau adalah pengamat budaya Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Ivan, Dr. Ivan. Selamat bergabung dalam dialog. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Tabia semua untuk warga RRI. Oke. Dan juga di samping kanan Pak Ivan, yaitu Ketua Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Sulawesi Utara. Oke. Yaitu Wensi Riano Bagi. Selamat pagi Wensi. Selamat pagi juga bagi seluruh pendengar RRI. Seluruh pendengar RRI di Kota Manado beserta narasumber yang kami hormati pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Kalau di agama Kristen ada Shalom, Muslim ada Assalamualaikum. Kalau di Konghucu sopannya apa kira-kira? Ada, jadi dalam agama Konghucu ada yang disebut salam kebajikan. Salam kebajikan, oh ya, salam kebajikan itu dari Konghucu ya? Dalam bahasa Mandarinnya Wei Te Tong Tien, itu diucapkan oleh seseorang dan dibalas oleh umat Sen Yo Ite. Jadi artinya sesungguhnya hanya satu berbuat kebajikan dan dibalas oleh umat, betul kita harus berbuat kebajikan dalam mungkin hidup. Wensi bisa sampaikan kembali apa itu untuk salam kebajikannya dalam bahasa Tionghoa? Wei Te Tong Tien. Oke. Jadi hanya kebajikan menembus pada Tuhan. Oke, kita membahas terkait Imlek. Yang pasti Imlek ini dirayakan oleh umat Konghucu. Nah, mungkin Wensi bisa juga jelaskan masyarakat di luar dan juga saya bisa memahami lebih mendalam terkait apa sih agama Konghucu itu. Mungkin secara singkat bisa menjelaskan latar belakang
kehadiran agama Konghucu di dunia ini? Jadi memang agama Konghucu itu sudah lama ya. Jadi agama Konghucu intinya Nabi Konghucu mengatakan dia tidak menciptakan, hanya meneruskan dari ajaran-ajaran kuno sebelum dari Nabi Konghucu lahir. Jadi sudah raja-raja purba dan nabi-nabi purba sebelum Konghucu itu menjadi juga patokan. Sehingga dalam ajaran agama Konghucu ada yang disebut kitab 5. Jadi seperti mungkin di Kristen itu adalah perjanjian baru. Dan kemudian ada kitab yang 4. Itu yang berisi banyak percakapan Nabi Konghucu dengan murid-muridnya. Dan juga salah satu Rasul Bingcu yang hidup setelah 100 tahun dari wafat Nabi Konghucu. Yang intinya menegakkan kembali ajaran Nabi Konghucu dari hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi itu. Oke, mungkin perjalanan religius dari seorang Kongsi ini seperti apa? Mungkin dia menjadi orang suci seperti apa? Jadi menurut sejarah dan juga di dalam kitab suci kita, jadi Nabi Konghucu itu... Kitab suci umat Konghucu namanya apa? Sesuh, kitab yang 4. Itu yang tadi seperti saya jelaskan, ada yang mendasar dan ada yang... lanjut. Jadi intinya bahwa ajaran agama Konghucu itu sudah ada dari dahulu ya. Lalu berkembang terus sampai sekarang ini. Jadi maksud tadi pertanyaan mohon izin. Perjalanan religius dari seorang Kongsi ini sehingga menjadi orang suci dan sehingga disembah oleh umat Konghucu. Jadi sejarahnya Nabi Konghucu itu lahir dari yang sudah dia mempunyai sejarah yang panjang. Jadi intinya beliau itu waktu dilahirkan sudah ada tanda-tanda suci. Jadi sudah ada malaikat waktu kelahirannya, sudah ada malaikat yang datang, ada kilin yaitu binatang suci dalam ajaran agama Konghucu yang memuntahkan salah satu batu kumala. Yang berisi bahwa akan lahir seorang putra suci yang akan menggantikan dinasti Qin, karena dinasti Qin kita tahu itu dinasti yang banyak menghanguskan ajaran agama Konghucu. Kemudian perjalanan beliau itu dia mulai dari kecil, dia sudah kehilangan papanya. Kemudian dia belajar terus sampai dia pada umur 50-an beliau itu mendapat boktok atau disebut dengan boktok itu suatu genta dari kayu yang biasanya itu diketuk kalau ada acara-acara penting. Jadi seperti pelekat. Penanda. Iya, penanda. Jadi itu menjadi inti bahwa beliau menerima wahyu Tuhan untuk menyebarkan ajaran-ajarannya yang berdasarkan firman Tuhan. Nah setelah itu ini kan di tanah Cina, tanah Tiongkok Kang. Nah setelah itu menyebar. Iya, jadi intinya beliau menyebar sampai pada waktu dinasti Han. Tahun berapa itu? Sebelum Masehi mungkin bisa. Itu setelah Nabi Konghucu itu kurang lebih ada 2 dinasti. Jadi hampir 200 atau 300 tahun. Sebelum Masehi ya? Iya, sebelum Masehi. Jadi nanti di situ di kerajaan Han ada seorang raja bernama Han Wunti. Dia menegaskan bahwa agama yang menjadi agama negara, agama Konghucu. Dan mulai dari situ mulai ada itu disebut dengan ujian-ujian pemerintah yang berdasarkan etika. Jadi mulai berkembang di situ sampai kita tahu sampai sekarang itu masyarakat Tionghoa itu masih memegang terus prinsip-prinsip Konghucu dalam kehidupannya. Nah untuk nilai-nilai kebaikan atau ajaran yang disampaikan oleh Kongsi ini seperti apa? Jadi inti ajaran agama Konghucu itu ada 2. Ada satu saat ada seorang murid Nabi bertanya bagaimana tentang ajaran dari Nabi Konghucu. Dijawab 2. Pertama, kita harus setia kepada Tuhan
Dan kedua, kita harus tenggang rasa kepada sesama manusia. Jadi intinya kita harus hormat dan melaksanakan firman Tuhan, dan kepada manusia kita harus sikap tenggang rasa. Jadi ada satu ayat dari Nabi, kalau kita ingin maju, kita bantu orang lain juga maju. Dan kalau kita tidak mau orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai pada kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Itu garis besarnya. Oke, nilai-nilai kebaikan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sekarang ini seperti apa? Mungkin secara nyata dari pihak umat Konghucu yang dilakukan di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado seperti apa nilai-nilai kebaikan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Kongsi ini? Ya, jadi sifat intinya Nabi ajaran agama Konghucu itu mengajarkan yang disebut dengan berbuat kebajikan. Yaitu kebajikan itu dalam ajaran Konghucu intinya ada itu sifat cinta kasih, sifat kebenaran, sifat kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi dasar utama bagi umat beragama Konghucu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Wensi dan pendengar. Sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Masih dalam dialog Sulut Bicara pada pagi hari ini langsung dari Kelenteng Kongsi Miao Manado. Oke, sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini Wensi Sofian Jimmy Yosadi. Beliau adalah tokoh budaya Tionghoa dan juga pengurus Matakin Indonesia dan Sulawesi Utara ya, Wensi? Pengurus pusat. Oke. Saya ke Pak Dr. Ivan dulu. Pak Dokter, ini mungkin bisa sebagai pengamat budaya dan sejarah di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini kalau dilihat ini di titik-titik tertentu di Indonesia, di Sulawesi Utara khususnya ini ada komunitas-komunitas Tionghoa di Manado, Minahasa Tenggara, bahkan di beberapa daerah ini ada komunitas-komunitas Tionghoa. Nah mungkin Pak Dr. Ivan bisa jelaskan sejarah terkait kedatangan
bangsa Tionghoa atau bangsa Tiongkok di Sulawesi Utara? Ya, baik. Kalau kita bicara sejarah, ya bisa 3 hari 3 malam kita Ya. berbicara, tapi secara Panjang. singkat saja, Oke. periode abad 16-17, Ya. dalam catatan-catatan sejarah, jungjung atau perahu-perahu yang besar berisi minimal 100 pendayung. Ya. Dari daratan Cina? Tidak, dari Maluku Utara, Oh, bukan dari langsung dari Ternate. daratan Cina ya? Mereka melakukan perdagangan beras ke sini, pengambilan beras. Dan menggunakan perahu-perahu Cina, Jungjung Tionghoa, Oke, Jungjung untuk mengambil beras di Tanah Minahasa. Ya, berangsur-angsur itu tentu kalau bicara sejarah ada catatan. Bisa saja sebelum ada catatan dalam cerita-cerita tradisi lisan orang-orang Cerita-cerita Tionghoa rakyat. Ya. sudah ada di sini, ya. Oke. Tapi masif dengan itu adalah ketika VOC membangun benteng yang sekarang di Jumbo, Oke. ya. Tapi ada beberapa kali pindah sampai di Siloam. Jadi mungkin Ya. itu salah satunya di seputaran Jumbo itu ada bioskop benteng. Mungkin. Iya, Mungkin ada hubungan. korelasinya. Iya, korelasinya. Jadi ketika Belanda membangun benteng, untuk membangun benteng perlu pekerja. Oke. Maka didatanglah orang-orang Tionghoa, nah sebagian juga orang-orang lokal ya, Dari Minahasa ya. untuk membangun ini. Jadi memang di masa itu orang-orang Tionghoa itu serabutan ya kok. Oke. Semua pekerjaan itu diminati karena sebagai pendatang, Ya. bukan hanya sebagai pedagang. Ya, Jadi mereka bukan hanya sebagai pedagang tapi juga memang pekerja keras ya, pekerja. iya kan, kita harus bisa mundur jauh ke belakang di Tiongkok sana, perang terjadi, kemiskinan dan lain sebagainya, kelaparan. Nah, mereka kemudian bermigrasi ke berbagai tempat. Jadi kalau kita lihat di masa kini, orang Tionghoa itu terbesar di dunia, jumlah penduduk, ya, baik di Tiongkok sendiri maupun di dunia lain, termasuk di Sulawesi Utara. Ya. Jadi kalau ada di daerah ini, terutama di daerah-daerah pelabuhan, Oke. Amurang, Manado, Likupang, Bitung, nah, daerah-daerah pelabuhan yang kemudian mereka hadir sini berdagang, melakukan macam-macam ya. Sehingga ya kalau sekarang ada berkembang maju itu jejak sejarahnya panjang. Termasuk ketika Ban Hing Kion dibangun. Ada yang menyebut diresmikan 1819, tapi tentu ada peletakan batu pertama 1-2 tahun sebelumnya kan, dan seterusnya. Tempat-tempat sembahyang sebelumnya di rumah-rumah ya, dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian ada berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat Kota Manado, masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Indonesia. Oke. Jadi kalau yang lahir di sini ditanya, oh saya orang Indonesia. Walaupun keturunan Tionghoa, so lahir dari sini seperti Kok Sofian ya, gitu. Oke, Ya. sebelum lebih lanjut kita membahas terkait sejarah dan budaya terkait ini masyarakat Tionghoa. Saya kembali ke Pak Jimmy dulu. Pak, masih terkait ini kita akan membahas terkait perayaan Imlek. Nah, untuk perayaan Imlek sendiri itu dimulai sejak kapan? Biasanya kalau tahun barunya, biasanya kalau orang Kristen kan ada sebelum Natal itu ada minggu-minggu sengsara. Nah untuk jadi bukan minggu-minggu sengsara, minggu Advent. Nah di Konghucu sendiri apakah sudah perayaan sebelum Imlek ini sudah ada perayaan sebelumnya, ritual-ritual yang dilakukan? Iya, terima kasih. Jadi perayaan tahun baru Imlek di 2577 Kungsli itu tahun 2026 ini jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026. Ya. Jadi penanggalan ini sudah ribuan tahun, sudah lama ya. Jadi hitungan 2577 itu hitungan resmi pemerintah Tiongkok ketika Kaisar Han Wuti itu menjadi kaisar pemimpin seluruh bangsa Tiongkok itu pada dinasti Han. Itu putusan resmi. Jadi ketika Nabi Konghucu itu lahir 551 sebelum Masehi, kurang lebih 500 tahun kemudian, Konghucu itu walaupun sempat mengalami masa-masa sulit dinasti keempat Qin itu, tapi dinasti kelima Han itu menjadi state religion. Jadi agama negara. Kemudian
Hanwuti itu ketika menjadi kaisar dia menetapkan perayaan tahun baru Imlek itu harus dihitung dari usia Nabi Kungce yaitu 551 sebelum Masehi. Kalau dihitung sekarang tambah tahun Masehinya 2026 maka didapat angka 2577 begitu. Tapi jauh sebelumnya dalam sejarahnya penanggalan ini sudah ribuan tahun sebelumnya sudah ada. Jadi Konghucu bukan diciptakan oleh Nabi Kungce atau Konfusius. Tapi sudah ada jauh, maka ada beberapa nabi purba yang disebut dengan Seng Huang, kemudian ada raja-raja suci, Seng Wang, kemudian itu kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi itu ada yang pemimpin bangsa Tiongkok itu disebut Huangti atau Uite. Nah, dia menciptakan penanggalan ini, penanggalan Imlek ini. Tapi dia belum sempat gunakan penanggalan ini, kemudian dia meninggal. Nah, beberapa pemimpin berikutnya tidak menggunakan ini, tapi yang secara resmi digunakan penanggalan ini pada dinasti Xia atau dinasti He. Nah, dinasti inilah yang memulai penanggalan ini yang dihitung sejak awal musim semi. Kalau di Tiongkok itu ada 4 musim ya, musim semi, musim gugur, musim dingin ya. Kemudian juga nanti tiap dinasti kedua, ketiga itu selalu ada perubahan-perubahan. Tapi pada Nabi Kungce yang hidup di dinasti Zhou ketiga itu, Nabi Kungce mengatakan bahwa tidak cocok kalau hari pertama tahun baru Imlek itu jatuh pada musim dingin. Karena masyarakat agraris kan boleh kata begitu. Mayoritas penduduk Tiongkok itu agraris. Maka Nabi Kungce mengatakan, pakailah penanggalan dinasti He yang diciptakan Huangti. Itulah yang ada di dalam kitab suci agama Konghucu. Jadi betul-betul perayaan tahun baru Imlek ini benar-benar hari raya keagamaan Konghucu ya dalil-dalilnya jelas. Berbagai ayat suci dari sejarah penanggalan ya. Kemudian juga penetapan ribuan tahun dipakai ini penanggalan ini sejak dinasti Han sampai Qing ya. Kemudian Tiongkok menjadi republik dan ada revolusi kebudayaan dan sebagainya. Maka kemudian Konghucu sempat mengalami juga masa-masa sulit di Tiongkok. Apalagi dengan ideologi yang berbeda ya, walaupun sudah cukup menjadi way of life bangsa Tionghoa. Jadi dengan penanggalan ini, maka orang pun saya katakan bahwa perayaan tahun baru Imlek adalah jelas perayaan tahun baru keagamaan Konghucu, bukan yang lain. Tapi kalau ada orang non Konghucu ingin merayakan tahun baru Imlek, ya silakan saja tidak masalah dari sisi budaya karena di dalam setiap agama ada terkandung kebudayaan situ. Tradisi, ya otomatis tradisi mengalami akulturasi, dia menyebar misalnya ke Sulawesi Utara, ke Manado, dia berakulturasi budaya dengan bangsa Minahasa dan sebagainya. Dia akan beda. Tionghoa di Medan akan beda dengan Tionghoa Minahasa dan sebagainya. Tapi perhitungannya jelas masih satu tahun itu. Nah, pada tahun ini dia memang perintah agamanya jelas. 1 minggu sebelum tahun baru Imlek itu harus dilaksanakan sembahyang besar dan juga kegiatan sosial. Oke. Ya 1 minggu. Nah kebetulan dia jatuh pada hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 11 Februari barusan. Ya. Nah itu ada yang disebut dengan Songshao Sangtian. Itu peringatan besar malaikat dapur itu menghadap ke hadirat Tuhan. Nah kemudian ada bertepatan juga yang namanya Ersi Seng'an atau dalam bahasa Hokkien disebut dengan Jisi Xiang'an. Itu orang-orang diwajibkan umat Konghucu yang berkelebihan akan beramal ya membantu kepada orang-orang terutama orang masyarakat Tionghoa yang di latar belakang ini betul-betul altar ini sudah bersih. Rumah-rumah juga sudah dicat dan sebagainya. Ini persiapan-persiapan menjelang tahun baru Imlek. Ya gitu. Rangkaiannya dia nanti akan datang 1 hari sebelum tahun baru Imlek, yaitu nanti jatuh pada hari Senin. Hari Senin tanggal 16 itu umat Konghucu wajib sembahyang leluhur dan keluarga yang telah meninggal dunia. Itu sebagai perwujudan laku bakti. Okay. Itu perintah agama. Jadi dia bukan budaya Tionghoa, ada perintah agama di situ. Sembahyangnya siang, pagi sampai siang, sore jelang malam persiapan mereka harus istilahnya ada kumpul keluarga. Di situ ada kewajiban untuk kumpul keluarga makan bersama. Nanti malamnya ke kelenteng sembahyang untuk malam pergantian tahun.
sampai dia ritual ini akan dilaksanakan beberapa kali sampai puncaknya pada 15 hari sesudah perayaan tahun baru Imlek yang disebut dengan Cap Gome. Ya. Nah ini kalau di Manado lebih identik dengan orang bilang Pasiar Tapikong. Oke, Ya, ya. seperti itulah rangkaian. Jadi jelas ini perayaan tahun baru keagamaan, bukan budaya Tionghoa semata. Begitu. Pak, ini perpisahan tahun dari tahun yang lama ke tahun yang baru itu izin itu tahun 2000 berapa itu sebenarnya? 2000 mengutamakan lebih kepada perbuatan ya, Perbuatan, perbuatan baik, menebar kebaikan. Wei Tak Tong Tien itu adalah salam untuk selalu didengungkan bahwa kita harus berbuat kebaikan. Ya. Nah, berkaitan dengan Sio ini juga sebenarnya adalah turunan daripada perhitungan yang disebut dengan Kwamia atau Feng Shui. Nah, ini juga diciptakan oleh Huang Ti yang kemudian di dalam Yijing itu ada beberapa raja-raja suci, nabi-nabi purba, Seng Huang dan Seng Huang ini yang digenapkan oleh Nabi Kungce yang menerapkan namanya tafsiran 10 sayap. Nah, ini yang perhitungan inilah yang dipakai sampai sekarang oleh ribuan tahun. Jadi dia benar-benar memang Konghucu begitu. Nah, tentu ada prediksi-prediksi bahwa tahun kuda api ini dengan unsur api tentu melambangkan, jadi kenapa dipakai simbol binatang adalah menunjukkan bahwa ada simbol itu ada semacam peringatan perilaku maupun juga prediksi-prediksi yang lain misalnya. Kuda itu kan melambangkan pekerja keras. Ya. Jadi intinya dari seluruh Sio kalau dia tidak bekerja keras dia tidak akan mendapatkan. Ya. Dan dari prediksi ini juga misalnya dalam hubungan negara. Indonesia menurut dalam prediksi ini keadaan ekonominya akan lebih baik. Oke. Nah, kalau keadaan keamanan agak 50-50 ya gitu kan. Tapi kalau dari Sio pribadi ada 3 Sio yang dianggap sebagai 3 Sio yang beruntung. Saya dengan Nair Event ini akan diprediksi beruntung tahun 2077 karena Sio kambing kan kita. Jadi ada Sio kambing, Sio kelinci maupun juga Sio ular. 3 Sio itu yang bagus. Tapi ada 5 Sio yang kurang beruntung, anjing, macan, monyet, dan sebagainya. Jadi mereka diprediksi bisa kalau tidak mawas diri bisa terlibat kecelakaan parah, sakit parah, bencana dan sebagainya. Tapi tentu saja prediksi ini ya namanya prediksi seperti prediksi bola. Iya kan, kita ingin misalnya MU menang, ternyata dia draw. Baru namanya Begitu. prediksi, bisa benar bisa salah. Tapi kalau lebih banyak ribuan tahun telah dipakai ini akurat. Saya juga kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak, walaupun sudah tahu, tidak benar ini kayak, pokoknya ternyata karena tahunnya kurang bagus, misalnya saya dinamakan Ciong misalnya tahun itu, ya tiba-tiba saya masuk rumah sakit, parah, tiba-tiba saya kecelakaan yang bukan penyebab saya, orang lain yang menabrak, itu namanya hari-hari naas, maka utamanya dalam Konghucu adalah perbuatan baik. Feng Shui sebagus apapun, prediksi sebagus apapun, tapi kalau kita misalnya berbuat jahat, berjudi misalnya, kemudian melakukan tindak pidana, ya pasti dihukum lah. Biarpun prediksinya bagus-bagus. Tapi kalau dia prediksinya kurang baik, tapi kalau dia berbuat baik, banyak beramal, membantu banyak orang. Percaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rusa
Masih dalam dialog Sulut Bicara di pagi hari ini langsung dari Kelenteng Kongsi, Miao, Manado. Masih membahas terkait perayaan Imlek dan pengaruh budaya Tionghoa di Sulawesi Utara. Oke, masih dengan narasumber Dr. Ivan Kaunang, pengamat budaya Sulawesi Utara, dan Pak Sofian Yosadi sebagai tokoh agama Konghucu dan juga pengamat budaya Tionghoa. Oke, sudah yang masuk di line telepon bisa bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa menghubungi lagi line telepon RRI Manado. Oke, saya ke Pak Ivan dulu. Pak Ivan, ini kan masyarakat Tionghoa di Sulawesi Utara ini cukup banyak. Nah, kalau Anda melihat bagaimana pengaruh budaya Tionghoa, budaya Tiongkok atau Cina ini di dalam kehidupan bermasyarakat Sulawesi Utara, bahkan juga sampai ke olahraga, makanan ini pengaruh Tionghoa ini cukup kental. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita lihat ya, tadi disebutkan oleh Kok Sofian tadi, lebih banyak pada Konghucu. Ya, jadi ajaran. kalau ya ajaran Konghucu. Lebih ke budaya. Terus bagaimana dengan etnik Tionghoa lainnya? Ya. Secara budaya itu bertemunya pada penghormatan tertinggi itu pada leluhur. Oke. Ya, Yang Maha penghormatan. Kuasa. Jadi kalau pada leluhur, kalau terus-terus itu sampai kepada dewa atau Tuhan. Ya. Ya. Nah, itu semua lahir dari sebuah tradisi sehingga orang-orang Tionghoa atau etnik Tionghoa yang ada di Sulawesi Utara itu dia menyatu dalam tradisi, semua tradisi termasuk Imlek. Ya. Jadi tidak lagi bilang milik Konghucu. Dia sudah menjadi sebuah budaya, ya. Milik masyarakat Sulawesi Utara. Secara universal, ya. Bahkan dia bisa disebut milik masyarakat Sulawesi Utara. Karena kalau kita bicara Tionghoa Manado akan berbeda dengan Tionghoa Medan, Tionghoa Batavia, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, akulturasi budaya itu sangat tinggi di sini. Apalagi orang Minahasa itu welcome terhadap sesuatu yang datang, yang baru, ya. Dan hampir-hampir tidak dapat dibedakan, ya. Kalau kita bicara kuliner misalnya itu rampa-rampa. Ya, itu rampa-rampa istilahnya, bumbu-bumbu itu sudah bercampur baur antara bumbu yang dibawa oleh etnik Tionghoa dari Tiongkok, yang kemudian di sini misalnya orang hari-hari kalau bicara capcay, fuyung hai, miloba, ada kemudian orang ganti itu miloba Langoan, Prabowo P kampung, ya, ada. Dan itu ada bukan cerita itu di pasar Langoan. Nah, itu termasuk juga dalam hal-hal tertentu, misalnya kita lihat olahraga. Sebenarnya kalau kita bicara barongsai itu sakral, ya. Nanti di masa Gus Dur barongsai boleh keluar dari kelenteng. Jadi barongsai sekarang sudah menjadi cabang olahraga dipertandingkan, yang diakui, bukan hanya Indonesia, di luar negeri juga. Tapi dia bukan hanya milik orang Tionghoa lagi yang bermain barongsai. Atletnya sudah masyarakat. Saya dulu juga bermain barongsai, ya. Tapi bawa-bawa mustikanya, pembawa mustika, ya. Kemudian di sini juga orang-orang Tionghoa merupakan salah satu perintis lahirnya olahraga bela diri. Ya. Wushu, kungfu. Ya, kalau kungfu memang orang bilang terlalu tinggi. Jadi boleh kita sebut gabungan olahraga bela diri, ya. Dan banyak sekarang masih tersisa, dulu ada lopakong, ya. Saya baru dengar itu. Ya. Lopakongnya saya baru dengar itu. Ya, itu di Kanaka sana lopakong, ya. Baru kemudian ada ya seterusnya, ya naga kuning masih di di dekat sini kan. Pecinan sini, kemudian berganti nama menjadi ada sekarang Garuda Putih, ya. Gurunya Kuseng, ya. Itu jurus-jurus yang dibawa dari luar yang kemudian berakulturasi sini menjadi sebuah olahraga. Dan bukan hanya itu memang. Kalau kita bicara Persma, ya. Sepak bola di Manado. Orang-orang Tionghoa juga banyak terlibat di dalam Persma. Bahkan pimpinan dalam organisasi Persma itu. Baru
kalau dalam hal spiritual agama, orang-orang Tionghoa ada yang sudah kawin-mawin dengan orang Minahasa, bahkan ada gereja tertentu yang kemudian Ornamen-ornamen. iya, seperti gereja Kristus misalnya, ada acara ibadah khusus Imlek sebelum atau pada acara Imlek. Jadi ada, iya, di Katolik juga ada itu. Jadi sebenarnya dari segi spiritual agama, kemudian dibawa ke budaya, itu karena universal diterima secara umum. Bahkan ya seperti saya menyesuaikan pakai merah. Iya, saya juga pakai batik merah Ya. ini. Oke. Ya, karena merah itu lambang kebahagiaan. Kebahagiaan. Kalau kebahagiaan umum, tapi kalau di Tionghoa menurut saya, yang saya pengetahuan saya, kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Ya. Angpaunya juga merah. Nah, apa terus lagi? Kalau bicara Imlek, ada secara budaya ini ya, ada sembayang. Sembayang kepada leluhur, jadi penghormatan terhadap leluhur. Kemudian ada angpau. Ya. Nah, angpau ini bukan sekedar memberikan uang kepada anak-anak atau kepada kerabat, bukan. Tapi itu memberi angpau itu lambang atau simbol kesuksesan supaya dia bahagia. Ya. Jadi istilahnya kasih modal, ya. Jadi bukan persoalan jumlah, ya gitu. Kemudian ada lampion. Kenapa lampion merah? Udah panjang lagi ya. Itu ada hubungan dengan kalender lunar, ada hubungan dengan mengusir roh jahat yang dari bawah laut tuh, yang iya mitos-mitos, legenda historis dipercaya ya. Seperti kita orang Minahasa, legenda historisnya Toar Lumimut, gitu ya. Kemudian apa lagi? Lampion sudah, ya kembang api, ya itu juga ada hubungan dengan sejarah hadirnya tahun Imlek. Ya, untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi pengganggu para petani di masa lampau itu zaman dinasti tahun 200 sebelum Masehi ya, 200 sekian sebelum Masehi. Untuk mengusir roh jahat perlu dibuat bunyi-bunyian, ada kentongan, kemudian ada merson atau kembang api, kemudian juga ada apa namanya? Membuat api-apian dan lain sebagainya, yang kemudian itu diadopsi, berkembang itu barongsai, lahir itu seni barongsai. Ya. Jadi luar biasa sebetulnya kalau saya sebut sumbangan budaya atau yang kemudian menyatu dengan milik Sulawesi Utara atau Manado. Pak Sofyan, ini mungkin koreksi kalau salah saya tanya pertanyaan ini. Mungkin di di komunitas tertentu ini katanya ini warga Tionghoa ini kurang bisa bergaul dengan masyarakat bukan Tionghoa. Jadi mereka itu lebih bergaul ke komunitas mereka. Nah, mungkin Pak Sofyan bisa menjelaskan kenapa ini, atau jika salah memang bisa sampaikan. Iya, jadi sebenarnya itu kan stigma. Stigma aja Stigma ya? bahwa orang-orang Tionghoa itu eksklusif, Ya benar. culas, sombong, artinya macam-macam lah, pelit dan sebagainya. Padahal memang realitasnya ini kita bisa melihat dari latar belakang sejarah. Jadi orang-orang Tionghoa ini dikenal mereka bisa survive sejak ribuan tahun itu dalam keadaan apapun. Mereka bisa menyebar ke seluruh dunia sampai pelosok-pelosok. Maka selalu ada anggapan semacam pepatah Tionghoa yang kalau kita terjemahkan secara bebas diartikan begini: di mana ada asap, di situ ada orang Tionghoa. Benar. Ya kan? Jadi di mana ada kehidupan pasti situ orang Tionghoa. Dia akan berdagang dan sebagainya. Yang membuat mereka itu kemudian bisa dikatakan seolah-olah eksklusif. Ini juga kita lihat dari sejarah, ya, dari sejarah. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah Tiongkok itu terlalu panjang. Tapi kalau kita lihat dari Nusantara, jadi sudah ratusan tahun mengalami diskriminasi di masa-masa kolonial. Bayangkan dengan adanya misalnya seperti yang dikatakan Mayor Ivan tadi, benar ada benteng Force Amsterdam misalnya, kita contohkan di Sulawesi Utara. Jadi dibangun benteng ini, kemudian ada pemukiman-pemukiman yang berdekatan. Maksudnya supaya diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi di belakang benteng ada kampung Cina namanya, sebelahnya ada kampung Arab. Mungkin di seluruh Indonesia tidak ada seperti itu. Dan ini sebenarnya
dalam sisi positif mereka berakulturasi. Ada kampung Minahasa, kampung Tomohon dan sebagainya. Bahkan ada kampung Banjar misalnya kan, Ya. dan sebagainya. Jadi mulanya digunakan untuk mengawasi, tapi juga ini politik pecah belah, divide at impera Impera, ya. ya. Nah, jadi bayangkan di masa kolonial Belanda dibagi warga negara atau bangsa-bangsa itu dalam 3 kelompok besar, golongan yang disebut dengan Stadtblad ya. Ada golongan Eropa, Ningrat. Oh ya. kemudian ada golongan Timur Asing termasuk Tionghoa, kemudian yang paling bawah itu Bumi Putra. Jadi dikatakan penduduk asli ini. Dikatakan pribumi. Ya, Oke. kayak gitu. Nah ini kan yang berdampak sampai sekarang kan begitu. Tidak cukup masa itu, datang Jepang lagi, mengalami lagi diskriminasi. Bahkan ada pemimpin bangsa Tionghoa seperti Li Chenglok dan sebagainya yang menjadi kapiten Cina, Ya. itu dipenggal. Yang dipenggal di kuburan, dulunya pekuburan pertama Tionghoa di Sulawesi Utara ada kemudian menjadi Gunung Wenang rumah sakit pertama Wilhelmina Sickenhuis ya, kemudian menjadi pekuburan Cina, di situ dipenggal oleh Jepang. Kemudian sekarang kita lihat sudah menjadi menjadi hotel ya berbintang. Itu tanda-tanda atau fakta-fakta kehidupan komunitas Tionghoa di Sulawesi Utara. Stigma ini masih terus berlanjut. Bayangkan sesudah merdeka masih ada lagi Bung Karno menerapkan itu PP yang 59 tahun yang akhirnya PP 10 ya tahun 59 yang melarang orang-orang Tionghoa itu berdagang sampai ke pelosok-pelosok desa. Akhirnya membuat juga soal duit kewarganegaraan yang akhirnya membuat orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia eksodus pulang ke Tiongkok. Dia harus memilih pulang ke Tiongkok atau di sini. Datang lagi Orde Baru, lebih gila lagi, diskriminasi luar biasa. Presiden Soeharto selama rejim ini, bayangkan di seluruh etnis di Indonesia begitu banyak. Hanya Tionghoa satunya yang dikenakan peraturan yang sangat diskriminatif. Untuk membuktikan bahwa dia warga negara, maka harus ada diurus surat bukti, tanda bukti kewarganegaraan Indonesia, SBKRI, yang biayanya mahal. Menjadi warga negara sulit, itu menjadi dasar pungli ya. Nah, belum lagi seterusnya ya, mungkin sesudah Gus Dur baru kita bisa lega. Tapi ini bukan cuma kebijakan pemerintah atau pejabat, perlakuan juga dari orang-orang yang ini ketika terjadi kerusuhan yang selalu dianggap yang selalu menjadi korban adalah orang Tionghoa. Ya. Nah, jadi sikap defensif ini membuat sifat menutup diri ini sebenarnya dari perlakuan itu masyarakat bisa menjarah mereka kan, bisa bahkan sampai tragedi 98 yang sampai memperkosa sekian banyak yang hingga lahirnya Komnas Perempuan itu. Jadi stigma maupun perlakuan diskriminatif maupun juga menjadi korban kerusuhan ini membuat orang-orang Tionghoa ini membentengi diri menjadi eksklusif. Tapi itu tidak ditemukan di Manado. Karena apa? Kita bersyukur orang Tionghoa ini datang di Manado, ini daerah yang sangat welcome seperti Ivan katakan. Orang-orang Minahasa, orang-orang Sanger, Bolmong, begitu welcome. Berakulturasi budaya. Coba lihat orang Tionghoa dengan orang Minahasa dari segi Kawin fisik. mawin ya? Oh, Iya ya. kawin mawin dari segi fisik aja. Makanya ada orang bilang bangsa Minahasa adalah keturunan Tionghoa. Ya dari segi kita harus menelusuri sejarah, DNA juga. Bung Bobi, lihat dari segi fisik, perawakan orang Tionghoa, sipit dan sebagainya. Malah mungkin saya yang tidak terlalu sipit, ya kan seperti itu. Nah, jadi dari sinilah kita bisa tahu kenapa orang-orang Tionghoa itu akhirnya dia terkesan eksklusif. Tapi itu hanya terjadi paling banyak di Jawa ya, atau di daerah Makassar dan sebagainya. Tapi kalau di Manado tidak. Manado sangat terbuka. Pak Jimmy saja orang tuanya mungkin Chinese dan Minahasa. Istri juga Minahasa. Nah sekarang istri saya juga Minahasa. Tapi itulah akulturasi budaya dan juga kawin mawin ini telah membentuk identitas baru yang saya sebut dengan dalam tulisan-tulisan saya, buku-buku saya, berbagai artikel. Tionghoa Minahasa yang sangat khas. Tionghoa Minahasa yang tidak bisa ditemukan dengan lain. Orang Tionghoa Minahasa mungkin yang selalu saya katakan ini selalu sifat-sifatnya toleran. Ya, suka membantu orang, sama seperti orang Minahasa. Di mana ketika baku dapa lebih dulu apa yang ditanya? So makan, panggil makan, panggil minum dan sebagainya. Bahkan yang tidak bisa di mana-mana bisa dapatkan di daerah lain. Kita bersyukur ada di Sulawesi Utara dan menjadi warga negara bangsa yang baik lah di sini. Karena Sulawesi Utara kan dikenal sebagai
masyarakat yang sangat toleransi dan menghargai. Benar sekali. Oke, sudah ada yang bergabung atau komen di YouTube, yaitu dari Aryani, Aryani menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Imlek untuk umat Konghucu. Juga dari Gisela Silideo, saya tertarik ketika ada tapikong dan aksi-aksi berbahaya namun berani. Bagaimana pemilihan orang yang akan melaksanakan atraksi tersebut. Oke, selanjutnya dari Arifani, Gong Sifacoy, selamat menyambut Hari Raya Imlek untuk saudara-saudara umat Konghucu. Oke, yang sebenarnya juga saya mau tanya ini terkait, sudah ada. Telepon masuk. Sudah telepon, mungkin biar cuma satu penelpon. Oke, halo selamat pagi. Halo, Bapak atau Ibu? Halo. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin hubungan antara studio dengan mungkin jaringan. Jadi Pak, terkait ini masih terkait perayaan Imlek. Ini kan orang juga Imlek ini identik dengan perayaan tapikong seperti pertanyaan ataupun pertanyaan dari yang komen di YouTube. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Nggak bisa ya? Selamat pagi. Oke, dengan siapa ini Pak? Ya, dengan Pak Max di Batu Kota. Oke Pak, tulipan aja Pak. Langsung Pak. Ya, saya mau tanyakan, kan tadi Pak Sofian mengatakan bahwa ini budaya sebenarnya aslinya dari tradisi agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini kan baru disahkan pada masa pemerintahan Gus Dur. Ya. Sebelumnya orang cuma tahu agama Buddha, Buddha. Okay. Nah, dan sekarang ini Imlek ini bagaimana agama Buddha juga merayakannya? Karena sebenarnya Buddha yang lebih banyak sekarang di Indonesia kan, termasuk di Sulawesi Utara ini. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi stigma buruk terhadap masyarakat Tionghoa itu. Saya sendiri memang mengakui apa pendapat tadi Pak Sofian bahwa memang itu terjadi sejak dulu. Jadi mudah-mudahan ke depan masyarakat Tionghoa baik yang beragama Konghucu atau Buddha itu ya memang semakin dihilangkan stigma itu. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Bisa dikopi apa yang bisa. Oke, langsung. Jadi saya jawab pertama begini, bahwa agama Konghucu itu bukan diresmikan oleh Gus Dur. Jadi jauh sebelum Indonesia Sudah merdeka, diakui. ratusan tahun agama Konghucu itu sudah ada di Nusantara. Ya, sudah Bukti-buktinya termasuk Ya. kelenteng-kelenteng yang ada, kemudian pemukiman-pemukiman Tionghoa dan sebagainya. Yang kedua, kalau soal perayaan tahun baru Imlek itu, kalau dari sisi saya katakan tadi, ini tahun baru Imlek ini adalah tahun baru yang juga sebagai penanda yang sifatnya inklusif dan universal. Ya. Semua Semua orang bisa merayakan. Ya. Ya. Karena namanya seperti juga tahun baru Masehi. Ya. Semua orang beramai-ramai Semua misalnya agama bisa merayakan. Tapi secara khusus memang dia tidak Secara bisa dipungkiri bahwa ini Konghucu. Ya gitu. Yang saya sudah terangkan soal penanggalan dan sebagainya, perintah agama dan dalam perspektif pemerintah Republik Indonesia yang ada Kementerian Agama dan Konghucu itu betul-betul dilayani oleh negara, amanat konstitusi dan undang-undang. Presiden Soekarno 1 tahun sesudah merdeka, pada tahun 46 itu menerbitkan keputusan pemerintah yang namanya nomor 02 OM 1946. Nah, dari seluruh penduduk ini dikatakan ada 6 agama yang paling terbesar ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi ini bukan dikatakan bahwa sebagai agama resmi ya. Nah, hari-hari rayanya disebutkan di situ. Termasuk Konghucu. Konghucu bayangkan ada 4 loh di situ. Pada Bung Karno, tanda tangan Presiden Soekarno. Tahun baru Imlek, hari lahir Nabi Kungse, wafat Nabi Kungse, kemudian Cengming, ziarah ke kuburan. Itu hari raya. Gitu. Tapi kan ketika terjadi diskriminasi pada masa Orde Baru, ini akhirnya membuat Konghucu ini antara ada dan tiada.
ya. Ya. Pemerintah Soekarno menerbitkan penetapan presiden Penpres nomor 1 tahun 65 yang kemudian menjadi undang-undang nomor 1 tahun 69 ya. Oke. Ini disebutkan sama seperti itu. Jadi agama-agama yang paling banyak dipeluk adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan agama-agama lainnya termasuk disebutkan Yahudi, Tao dan sebagainya. Kemudian kepercayaan. Nah, bayangkan di masa puncaknya diskriminasi, Menteri Agama pada saat itu Alam Syaratu Prawina Lenggara, kemudian di tahun 83 dengan alasan adanya Inpres 1467, bayangkan Inpres dan kemudian ada surat keputusan menteri kalah oleh undang-undang. Di masa itu dikatakan negara Indonesia hanya mengakui 5 agama, padahal secara yuridis Indonesia tidak pernah mengakui agama, tidak pernah. Begitu. Jadi akhirnya kan Konghucu antara ada dan tiada. Mau bilang dilarang tidak, mau bilang ada juga ya terbatas. Nah, akhirnya inilah yang membuat kesulitan bahkan orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu atau orang-orang beragama Konghucu yang non Tionghoa tidak bisa mencantumkan KTP-nya dalam Konghucu di dalam kolom KTP. Akhirnya apa? Kita umat Konghucu jadi sedikit. Banyak yang akhirnya memilih eksodus. Dia perkawinannya tidak dianggap kumpul kebo, tidak bisa dicatat oleh negara. Nanti pada masa Gus Dur, jadi Gus Dur bukan meresmikan tapi memulihkan hak sipil Konghucu. Mengakui. Jadi akhirnya negara mengakui kembali dalam arti, tapi bukan pengakuan sebagai agama resmi, mengakui kembali Konghucu. Tapi yang masa itu juga belum cukup, karena nanti pada masa Gus Dur juga ketika membuat keputusan Tahun Baru Imlek itu sebagai hari libur fakultatif. Nanti pada masa Megawati Soekarno Putri menjadi hari libur nasional, keputusan presiden. Pada masa SBY itu puncaknya, 2006 Konghucu mulai ada undang-undang kewarganegaraan, tidak lagi mengurus EBKRI dan sebagainya. Bisa mencantumkan kolom KTP agama Konghucu, murid-murid mahasiswa bisa mendapatkan guru, mendapat pendidikan. Saya dosen sekarang di Unsrat, yang dosen luar biasa yang mengajar mata kuliah agama Konghucu, dulu tidak bisa. Nah, kemudian juga murid-murid sekarang bisa, maka sudah ada guru-guru Konghucu dan sebagainya. Kita ada di FKUB bersama-sama, saya pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Utara, dan artinya perjuangan ini masih panjang, masih ada diskriminasi. Jadi kembali ke soal tadi pertanyaan tadi, memang Konghucu ini masih agak berat perjuangannya ke depan. Tadi berkaitan dengan perayaan Cap Gome seperti apa Pak? Mungkin secara singkat saja Pak. Jadi di awal saya sudah katakan bahwa Cap Gome itu adalah 15 hari sesudah perayaan Tahun Baru Imlek dan dia memang satu rangkaian. Nah di Manado ini cukup ramai karena bisa dirayakan walaupun masa Orde Baru tidak bisa, tapi kita bisa merayakan secara umum. Semua menjadi milik bersama ya Menir Ivan ya, kita menjadi milik bersama. Orang-orang Minahasa mengatakan kalau dulu keluar tepikong akan panen ya, NCP ya, padahal itu ungkapan salah kaprah. Jadi Cap Gome ritual keagamaan Konghucu yang ada campur baur dengan Tao, ada juga campur baur dengan Buddha. Ya sudah berakulturasi. Yang berikutnya yang harus diingat bahwa apa yang ditampilkan itu bukan atraksi, itu ritual keagamaan, bukan atraksi kebal, nusuk-nusuk dan sebagainya, bukan. Itu ada rangkaian ritualnya. Ya, rangkaian ritual yang secara singkat saja satu kata kita katakan itu ritual pengorbanan. Jadi blessing ya, memberikan berkat kepada seluruh masyarakat ya, seluruh kota agar aman dan sebagainya. Jadi bukan atraksi kebal-kebal dan itu memang ritual keagamaan. Nah itu puncak daripada perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Gome itu sendiri begitu. Masih banyak yang saya tanyakan tapi karena waktu yang memisahkan kita mungkin bisa closing statement setiap narasumber mulai dari Pak Ivan terkait ini perayaan Imlek dan juga pengaruhnya dalam kebudayaan di Sulawesi Utara. Silakan Pak Ivan. Ya baik, karena ini waktu sudah sempit, tentu mari kita jaga toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kota Manado, dalam perayaan Imlek di tahun 2557 ini atau di 17 Februari 2026 ini, mari sama-sama kita jaga kerukunan antar umat beragama. Kota Manado sebagai kota toleransi tetap kita dukung terus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya mengucapkan juga selamat menyongsong Tahun Baru Imlek 2077 Kungseli. Dan dalam umat Konghucu juga, masyarakat Tionghoa yang merayakannya, kita merayakan bersama-sama secara kegembiraan dan jangan lupa kita menjadi warga negara bangsa yang baik, menjaga keamanan, patuh pada hukum, bayar pajak
kemudian membuat lapangan-lapangan pekerjaan bagi orang-orang Tionghoa yang pedagang, pengusaha dan sebagainya, dan tetap kita mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Dan satu hal kita ucapkan Kung He Sin Si, ya, Wan Serui, artinya kita panjang umur dan sebagainya. Bukan Kung Si Pak Cai. Kung Si Pak Cai itu ungkapan yang sebenarnya salah kaprah. Kita mengucapkan Kung Si Pak Cai seolah-olah semoga tambah kaya. Loh, kalau saya miskin gimana? Ya kan begitu. Jadi ungkapan yang salah kaprah. Yang benar adalah Kung He Sin Si Wan Serui, artinya sehat badan dan sebagainya. Negara aman. Itu saja. Terima kasih. Yang pasti kiprah umat Konghucu di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado ini sangat besar, bahkan Iya. wali kotanya Ya umat Konghucu. itu. Jadi ini Bowo Gus Dur juga. Seluruh Indonesia baru ada satu wali kota yang Di Kota beragama Manado. Konghucu pertama, ya, dan ada di Manado. Ini menjadi barometer kan. Walaupun sekarang sudah ada bupati juga di apa daerah. Sintang ya, Iya. di Singkawang atau? Jadi ini yang boleh kata kita harus bangga menjadi orang Manado, orang Sulawesi Utara yang rukun dan damai, wali kotanya Konghucu, walaupun dia minoritas di atas minoritas, itu kawan baik saya. Dipilih oleh seluruh masyarakat. Ya, dipilih oleh masyarakat apapun agamanya karena baik tentunya, ya kan? Karena berhasil udah kedua kali gitu. Oke, terima kasih Pak Jimmy Sofyan dan pendengar. Sangat menarik dialog kita pada pagi hari ini, tapi karena waktulah yang membatasi, memisahkan kita, dan mungkin ke depan juga kita bisa berdialog, membahas terkait perayaan Imlek di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Dan kita berharap dialog ini bisa membuka wawasan masyarakat Sulawesi Utara, bahkan Indonesia yang memonitor dialog kita pada pagi ini. Terima kasih juga pada penelpon dan juga yang komen di YouTube. Terima kasih partisipasinya dan sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia